Kenalin, nama aku Nimade Prasiska Sani, NIM 2113521010 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana karakteristik dari ikan sapu-sapu. Jadi ini dia ikan sapu-sapunya. Ini aku dapat di Pasar Satria yang bertempat di Denpasar. Jadi ikan ini memiliki nama lokal ikan sapu-sapu, nama nasional Sailfin Pelenco, dan nama ilmiah Hippotosmus sp. Ikan sapu-sapu seringkali dijadikan sebagai ikan pembersih akuarium. Hal tersebut dikarenakan ikan sapu-sapu yang memiliki mulut penghisap yang berfungsi sebagai penyedot kotoran. Ikan sapu-sapu ini hidup di perairan air tawar dan air payau. Ikan sapu-sapu ini dapat menjadi ikan invasif apabila dia hidup di habitat yang tidak sesuai. Secara morfologi, tubuh ikan sapu-sapu ditutupi oleh sisik keras namun fleksibel. Bentuk kepalanya depreset seperti ikan lele dengan bagian abdomen memiliki pola bintik-bintik putih yang besar. Ikan ini dilengkapi dengan mulut penghisap tepat di bagian bawah kepalanya. Ikan ini memiliki sirip dorsal 9 hingga 14 buah dan dilengkapi duri kecil seperti gigi. Habitat asli ikan sapu-sapu adalah kawasan sungai dengan aliran air yang deras dan jernih. Namun, ikan ini juga mampu hidup di perairan yang tergenang seperti danau ataupun rawa-rawa. Sebagian besar spesies ini berasal dari Amerika Selatan dan Brazil. Keunikan ikan sapu-sapu di balik kepopulerannya sebagai ikan pembersih akuarium adalah ikan ini dapat memakan alga dan gagang. Selain itu, ikan sapu-sapu juga mudah beradaptasi di lingkungannya dan dapat menempel di dinding akuarium. Hai, perkenalkan nama aku Esther Basani Rajagugu dengan NIM 2135211026 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Sekarang saya lagi berada di Pasar Parluasan, yaitu salah satu pasar tradisional yang ada di kota saya, yaitu Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di sini saya memilih ikan kembung yang memiliki nama lokal yaitu ikan kembung dan nama ilmiah Lesranger canagurta. Ikan kembung merupakan ikan yang hidup bergerombol. Ikan ini biasanya berenang dengan mulut dan tapis insang terbuka supaya plankton yang masuk bisa tersaring pada bagian tapis insang. Ikan kembung memiliki bentuk tubuh yang ramping dan panjang seperti sebuah torpedo. Setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh sisik halus. Sirip punggung berjari-jari keras sebanyak 10 buah dan sirip punggung dengan jari-jari lemah sekitar 11 hingga 12, serta sirip dubur berjari-jari lemah yang juga berjumlah 11 sampai 12. Ikan kembung memiliki ciri khas warna tubuh biru kehijauan pada bagian atas atau punggungnya. Pada tubuhnya, garis berwarna gelap memanjang tepat di atas garis rusuk. Hal unik dari ikan ini adalah aktif di siang hari atau disebut sebagai makhluk diurnal. Biasanya ikan ini menjelajahi lapisan pelagis atau lapisan yang paling banyak memperoleh cahaya matahari. Itulah yang membuat ikan ini kerap muncul di permukaan sebelum matahari terbenam. Persebaran ikan kembung banyak terkonsentrasi di perairan Laut Jawa, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Selat Malaka. Selain itu, ikan jenis ini bisa hidup di perairan pantai yang tersebar di wilayah Indo-Pasifik Barat. Oke guys, jadi sekian informasi dari saya tentang ikan kembung yang bisa kita jadikan pelajaran. Terima kasih, see you. Kali ini kita akan memancing ikan di sekitaran karang di Pantai Cupu ini. Ya, saksikan apa ikan apa yang kita dapat nanti ya. Berikut ini adalah ikan kerap macan dengan nama ilmiah Ephinophilus fusgocutatus dan nama umum tiger grouper. Memiliki panjang sekitar 11 cm, bentuk badan memanjang gepeng atau kompreset. Memiliki mulut lebar menyerong ke atas dengan bibir bawah sedikit menonjol ke atas. Memiliki rahang bawah dan atas dilengkapi dengan gigi geratan berderet dua baris, lancip dan kuat. Serta ujung luar bagian depan adalah gigi yang terbesar. Sirip ekor membulat dan sirip punggung memanjang, di mana bagian-bagian jarinya yang keras berjumlah kurang lebih sama dengan jari lunaknya.
Ikan ini memiliki warna sawo matang, pada bagian perut bawahnya agak keputihan dan pada badannya terdapat totol yang berwarna merah kecoklatan seperti macan. Ikan ini ditutupi oleh sisi kecil mengkilat dan memiliki ciri-ciri loreng. Ikan ini lebih aktif mencari makan di kolam perairan pada waktu fajar dan senja hari dibandingkan dengan saat malam atau siang hari. Selain itu, ikan ini tergolong jenis ikan yang bersifat hermaprodit sinkroni, yaitu di dalam satu gonad satu individu ikan terdapat sel seks betina dan sel seks jantan yang dapat matang gonad dalam waktu secara bersamaan, sehingga ikan ini dapat mengadakan pembuahan sendirinya. Ukuran dewasa untuk ikan ini yaitu kisaran 42 sampai 68 cm. Umumnya kerapu bersifat menyendiri atau soliter, tapi saat akan memijak ikan ini akan bergerombol dengan kawanannya. Pada umumnya kerapu macan hidup pada kedalaman 5 sampai 20 meter di semua tipe terumbu karang dengan kondisi yang baik. Kebanyakan ikan kerapu macan memanfaatkan liang atau lubang yang ada pada terumbu karang sebagai tempat berlindung dan biasanya menetap di sana. Ikan kerapu macan tersebar luas dari wilayah Asia Pasifik termasuk Laut Merah, tetapi lebih dikenal berasal dari Teluk Persia, Hawaii atau Polinesia. Ikan ini juga terdapat di hampir semua perairan pulau tropis Hindia dan Samudra Pasifik Barat, dari pantai timur Afrika sampai dengan Mozambika. Ikan ini dilaporkan banyak pula ditemukan di Madagaskar, India, Thailand, Indonesia, pantai tropis Australia, Jepang, Filipina, Papua Nugini, dan Kaledonia Baru. Ikan kerapu ini di Indonesia banyak ditemukan di perairan Pulau Sumatera, Pulau Buru, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Ambon. Halo, kenalin aku Monica Sembiring dengan NIM 21135210059 dari program studi manajemen sumber daya perairan. Jadi aku bakal jelasin karakteristik ikan kurisi, bagaimana morfologinya, bagaimana persebaran ikannya, dan apa keunikan dari ikan kurisi. Stay tune ya. Jadi sebelum aku menjelasin bagaimana ikan kurisi itu, jadi aku mau ke pasar Alas Kusuma di Uluwatu untuk membeli ikan kurisi. Ikan kurisi atau Nemiterus nematoporus dengan nama Inggris Tradfinbram adalah salah satu ikan demersal yang bernilai ekonomis dalam perikanan Indonesia. Ikan kurisi sendiri memiliki ciri-ciri bentuk badan yang agak bulat dan memanjang, tertutup sisik. Warna kepala dan bagian punggung kemerahan, dan terdapat cambuk berwarna kuning pada sirip ekornya. Pada bagian perut badan ikan kurisi berwarna putih kecoklatan. Ukuran ikan kurisi pada umumnya yaitu 11 sampai 18 cm dan dapat mencapai panjang 25 cm. Selain itu, pada ikan kurisi terdapat sirip dorsal yang terdiri dari 10 duri keras dan 9 duri lunak. Pada sirip anal terdiri dari 3 duri keras dan 7 duri lunak. Ukuran tubuh ikan kurisi betina umumnya lebih kecil dan jantan sebaliknya. Bagian badan atas terdapat garis rusuk atau linear lateral. Bagian sirip dorsal berwarna merah dan dengan bergaris di tepi berwarna kuning atau jingga. Juga terdapat gradasi warna kecoklatan pada lateral dorsal. Habitat ikan kurisi meliputi perairan estuari dan perairan laut, di mana tipe substratnya sangat mempengaruhi kondisi kehidupan ikan kurisi untuk dapat berkembang dengan baik.
karena sedimen dasar laut mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di dasar perairan. Dan kebanyakan ikan ini hidup di dasar laut dengan jenis substrat berlumpur atau lumpur bercampur pasir. Karang-karang pada kedalaman 10-50 meter. Juga ikan kurisi ditemukan pada kedalaman lebih dari 100 meter. Adapun makanan ikan ini adalah organisme dasar seperti udang-udang kecil, ikan kecil, dan cumi-cumi. Keunikan ikan kurisi ini sendiri ialah memiliki bentuk tubuh yang agak bulat, memanjang, tertutup sisik yang dilengkapi dengan sisik yang mudah tanggal atau lepas. Daerah penyebaran ikan kurisi hampir terdapat di seluruh perairan Indonesia. Dari utara meliputi Telsiamia Filipina, dan pada perairan Indonesia meliputi wilayah perairan sekitar Ambon, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.